281 dari neraka ke surga. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Zheng Anqi. Zheng Anpin tidak bisa mempercayai matanya saat melihat nama yang dipilih oleh Chen Fan. Dialah yang menyeret keluarga Zheng ke neraka dengan mempermainkan orang yang salah. Pada akhirnya, Pak Tua Zheng meninggal, dan aset keluarga mereka dirampas. Ahli waris kaya dari klan keluarga Zheng yang tak terhitung jumlahnya kehilangan hak istimewa dan kekayaan mereka. Zheng Anqi sendiri dirampok masa mudanya dan berubah menjadi nenek tua yang keriput. Mengapa Chen Fan memilihnya setelah melakukan begitu banyak kerugian padanya? Kamu pikir aku membencinya? Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Apa arti Zheng Anqi bagi Chen Fan? Tidak ada apa-apa. Semua yang dilakukan Chen Fan hanyalah menghukumnya karena berusaha melarikan diri tanpa membayar utangnya. Chen Fan hampir melupakannya jika bukan karena kebutuhannya akan seorang manajer. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dia adalah kandidat terbaik untuk pekerjaan itu. Chen Fan membalik kertas itu dan berkata, sejak dia diusir dari keluarga Zheng karena perbuatannya, ibunya, keluarga kerajaan dari Inggris pindah dengan salah satu kekasihnya. Ayahnya, Zheng Haochang adalah orang yang membuat keputusan untuk mencela dia sebagai putrinya setelahnya, kerugian yang dia timbulkan pada keluarga. Surat kabar itu juga menunjukkan bahwa Zheng Haochang telah menjadi ayah dari 3 bajingan dengan 3 simpanan berbeda. Chen Fan melanjutkan, setelah Zheng Anqi diusir dari keluarganya sendiri, tidak ada anggota keluarga lain yang mau menjaganya. Pada akhirnya, dia tinggal bersama salah satu sahabatnya. Namun, mimpi buruknya baru saja dimulai. Yang disebut BFF mengundang semua temannya ke rumahnya untuk melihat kondisi mengerikan yang dialami Zheng Anqi. Zheng Anqi tidak tahan menerima hinaan, jadi dia lari dari rumah sahabatnya dan menetap di rumah salah satu mantan bawahannya. Gambaran kondisi Zheng Anqi terdengar mengerikan, tetapi Chen Fan tahu bahwa kenyataannya jauh lebih buruk dari itu. Zheng Anqi dulunya adalah putri dari keluarga Zheng, seorang pewaris kerajaan yang sangat cantik. Dia dimanjakan oleh keluarganya dan juga pelamar kaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu kesalahan saja, dia telah menyebabkan kematian kakeknya, mengakhiri kekayaan keluarganya dan berubah menjadi seorang wanita tua yang tampak mengerikan. Dia dengan cepat jatuh cinta pada orang tuanya, dibenci oleh anggota keluarganya, dan ditertawakan oleh mantan teman-temannya, praktis menjadikan dirinya bahan tertawaan di Hong Kong. Hanya kehidupan masa lalu Chen Fan yang bisa menyaingi apa yang dia alami saat ini dalam hal keputusasaan dan penyesalan. Tak berdaya dan malang, Zheng Anqi berada di titik terendah dalam hidupnya. Kerentanannya akan membuatnya mudah dikendalikan oleh Chen Fan. Chen Fan yakin bahwa jika dia diberi kesempatan, dia akan terlalu takut untuk mengacau lagi dan memberikan semua yang dia punya. Dengan dia mengendalikan grup keuangan Zheng, bahkan anggota keluarga Zheng akan berpikir 2 kali sebelum mencoba bisnis lucu. Hanya mereka yang pernah hidup di neraka yang tahu menghargai surga. Dia sudah berubah menjadi perempuan tua, apakah kamu benar-benar akan memilihnya? Zheng Anpin memutar matanya dan bertanya dengan heran. Hehe, kamu tidak tahu apa kemampuanku. Chen Fan menutup folder itu dan tersenyum dingin. Matanya dipenuhi keyakinan dan kebanggaan. Sementara itu, di dalam barikade tampak gedung apartemen di distrik LC Hong Kong. Zheng Anqi, apakah kamu sudah selesai dengan draft itu? Bos Yu dan yang lainnya membutuhkannya malam ini. Seorang wanita berkacamata berbingkai hitam dan kemeja berkerah berdiri di dekat pintu. Dan melontarkan pertanyaan dengan dingin. Oke. Seorang wanita tua berambut perak bergegas mengangguk setuju. Wanita tua ini menjadi pusat perhatian publik, Zheng Anqi. Rambutnya seputih dan kering seperti perak tua dan kulitnya dipenuhi kerutan yang dalam. Meskipun tubuhnya masih mempertahankan bentuk cantik yang sangat cantik di masa jayanya, tidak ada seorang pun yang akan oleh penampilannya. Zheng Anqi mengenakan kacamata tebal. Dia menyesali keadaannya yang menyedihkan saat dia menyusun gambar desain di komputer. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan yang dia pelajari selama kuliah di Inggrislah yang membantunya bertahan selama masa tersulit dalam hidupnya. Jika bukan karena keahliannya dalam menggambar, mantan bawahannya tidak akan pernah menerimanya. Perhatikan pekerjaanmu. Saya tidak menjalankan kegiatan amal di sini. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk membayar tagihan dan menyediakan makanan di atas meja? Anda hanya perlu membuat konsep,
ini bukan ilmu roket. Gadis muda berkacamata berbingkai hitam menegur. Anda perlu memahami bahwa Anda bukan lagi pewaris keluarga Zheng. Jika Anda tidak menyukai pekerjaan di sini, pintunya ada di sana. Saya tertarik untuk melihat siapa yang akan menerima Anda. Ya, wanita tua itu menjawab ketika tangannya gemetar. Dia dulunya adalah seorang wanita cantik yang gemilang dan setiap pakaian yang dia rancang bisa menghasilkan banyak uang. Namun, di sana-sini, dia harus bekerja tanpa henti hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Gadis muda itu memandang ke arah Zheng Anqi yang patuh dan merasakan euforia mengalir di sekujur tubuhnya. Dia dulunya adalah salah satu asisten wanita tua yang tidak penting ini dan harus menanggung sifat buruk dan celaannya. Bahkan ketika dia menemaninya ke jamuan makan, tidak ada yang pernah memperhatikannya selain kecantikan Zheng Anqi yang bersinar. Kenapa, aku tidak kalah menarik dari dia, kenapa tidak ada seorang pun yang memperhatikanku? Apakah karena dia dilahirkan dalam keluarga yang tepat? Apakah aku ditakdirkan menjadi budaknya? Sebagian besar, apa yang mendorong wanita muda itu menerima Zheng Anqi adalah balas dendam. Din, bel pintu berbunyi. Siapa ini? Gadis itu bertanya dengan nada kesal. Dia membuka pintu dan melihat seorang pemuda berpenampilan biasa saja. Di belakang pemuda itu berdiri manajer perusahaannya. Bos Yu, apa yang membawamu ke sini? Gadis itu menyambut mereka ke dalam kamar. Ninkin, ini adalah CEO perusahaan kita, Bos Chen. Bos Yu adalah pria yang gemuk dan stres serta panas telah membuatnya basah kuyup. Bos Chen, Ninkin menggigil. Dia menyadari bahwa pemuda berpenampilan biasa ini adalah orang yang telah mengalahkan keluarga Zheng dan baru-baru ini mengambil alih grup keuangan Zheng. Di bawah tatapan kaget Ninkin, Chen Fan mendorongnya ke samping dan masuk ke kamar. Zheng Anqi mendengar keributan di pintu, dia berjuang untuk berdiri dan akhirnya melihat Chen Fan. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kuat dan rumit saat dia menatap penyebab kejatuhannya. Zheng Anqi dulu sangat membenci Chen Fan. Namun, setelah dia diusir dari keluarganya, dan ditertawakan oleh teman-temannya, dia tidak lagi membenci Chen Fan. Tanpa Chen Fan, dia tidak akan pernah mengetahui warna sebenarnya dari keluarga dan teman-teman di sekitarnya. Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Zheng Anqi menunduk dan bertanya dengan nada menantang. Tidak, saya di sini untuk menawarkan Anda kesempatan. Saya membutuhkan seseorang untuk mengelola grup keuangan Zheng, maukah Anda melakukannya? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan bertanya dengan ringan. Apa? Zheng Anqi menatap pemuda itu dengan sangat tidak percaya. Aku tidak hanya bisa memulihkan kekuatanmu tetapi juga mengembalikan masa mudamu. Chen Fan melanjutkan, kata-katanya menggoda seperti bisikan setan. Apa yang kamu inginkan? Zheng Anqi menggigil. Dia menipiskan bibirnya menjadi satu garis dan bertanya. Loyalitas, kesetiaan mutlak. Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin bersinar di dalam. Jika kamu mengkhianatiku, aku pastikan kamu akan binasa baik secara fisik maupun jiwamu. Saya setuju. Zheng Anqi menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan rugi apa-apa, dan ini adalah tiket terakhirnya keluar dari neraka yang hidup ini. Bagus. Chen Fan mengangguk lalu melipat tangannya. Cahaya berwarna biru keluar dari sela-sela tangannya dan menembak ke arah Zheng Anqi, menutupi tubuh wanita tua itu. Di bawah pengawasan Ninkin dan Bos Yu yang tertegun, rambut putih Zheng Anqi perlahan mendapatkan kembali warnanya dan kerutan di wajahnya juga menghilang saat kulitnya menjadi kencang dan halus kembali. Dalam sekejap, wanita tua itu berubah kembali ke keadaan semula yang mulia, bahkan lebih menarik. Energi magis sepertinya mengalir di sekitar kehadirannya yang agung. Oleh karena itu, kekuatan ilahi dapat merenggut nyawa seseorang dan menentukan nasibnya. 3 hari kemudian, pertemuan pemangku kepentingan grup keuangan Zheng akhirnya dimulai. Para direktur, manajer, CEO dari keempat perusahaan publik berkumpul di ruang pertemuan Istana Zheng di pusat kota Hong Kong. Ruang pertemuan besar penuh sesak dan semua orang berbicara satu sama lain tentang agenda hari ini. Long Jun duduk bersila di dalam kamar. Bank investasi Sinhai telah melakukan lindung nilai terhadap saham grup keuangan Zheng dan telah mengakuisisi sebagian besar saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu ia menghadiri rapat tersebut sebagai pemegang saham utama. Long Jun mengamati ruangan itu dan mengenali beberapa bos bank investasi lainnya. Para bos itu memperhatikan tatapan Long Jun pada mereka, jadi mereka membalas senyumannya dengan sadar. Orang-orang ini membawa amunisi untuk Chen Fan.
Tidak ada yang berpikir untuk mengeluarkan Chen Fan dari manajemen, tetapi banyak dari mereka berlomba-lomba untuk mengisi posisi kunci di grup keuangan Zeng. Jika Chen Beixuan pintar, dia harus tahu bahwa tidak mungkin dia menjalankan grup Zeng sendirian. Dia akan membutuhkan bantuan kita. Saat itu, kita masing-masing dapat mengambil posisi kunci di perusahaan dan mengumpulkan uang. Itu akan jadilah luar biasa. Long Jun mengusap dagunya dan tersenyum puas. Dia tidak berpikir bahwa Chen Fan punya trik apapun untuk mempertahankan grup keuangan Zeng. Menjalankan sebuah perusahaan besar bukanlah tugas yang mudah bahkan bagi pendiri perusahaan tersebut, apalagi orang luar. Tidak peduli siapa yang ditunjuk Chen Fan untuk posisi kunci tersebut, anggota dewan akan menolak kandidat tersebut. Oleh karena itu, untuk menenangkan perlawanan dari anggota dewan dan pemangku kepentingan, Chen Fan harus berkompromi. Long Jun memperhitungkan kemungkinan Chen Fan mengundang Zeng Haochang kembali menjalankan perusahaan. Dengan akar kuat Zeng Haochang di perusahaan, dia seharusnya mampu menenangkan para pemangku kepentingan. Ditambah lagi, dia adalah manajer berpengalaman dan pernah menjalankan grup Zeng selama bertahun-tahun. Namun, Long Jun yakin bahwa Chen Fan tidak akan mempekerjakannya kembali karena takut mantan korbannya akan berkomplot melawannya. Chen Beixuan, kamu akhirnya kehabisan tenaga. Bahkan saat Long Jun tersenyum puas, gelombang gumaman terkejut muncul di ruangan itu. Dia memperhatikan bahwa semua orang melihat ke pintu masuk dengan ekspresi terkejut, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa itu? Long Jun bertanya-tanya. Dia berbalik dan melihat seorang wanita jangkung dengan setelan jas khusus. Rambutnya pirang platinum, dan fitur wajahnya menakjubkan. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang membuatnya menonjol di antara kerumunan di sekitarnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, cahaya dingin bersinar lebih terang di matanya. Dia mengangguk ke sana kemari, memberikan salam menawan seperti seorang ratu. Dia adalah Zeng Anqi yang hilang selama beberapa bulan, ini tidak mungkin. Long Jun menunduk, berusaha menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia mengenal Zeng Anqi dengan baik dan berpikir untuk mendekati putri dari keluarga Zeng dan supermodel internasional ini. Namun, berdasarkan berita paparazi yang dibacanya, Zeng Anqi seharusnya terlihat seperti wanita tua jelek. Gambar wajahnya yang keriput telah dipublikasikan di seluruh outlet berita Hong Kong. Namun, saat itu juga, Zeng Anqi yang berdiri di hadapan Long Jun bahkan lebih menarik dibandingkan sebelum keluarganya jatuh. Kulit porselennya berkilau di bawah cahaya terang. Tuan Chen baru saja menandatangani kontrak dengan saya dan menunjuk saya sebagai asistennya. Ketika dia pergi, saya akan duduk di tempatnya sebagai direktur dewan. Dia mengajukan mosi untuk memilih saya sebagai CEO baru grup keuangan Zeng, ada yang punya pendapat berbeda. Dia tidak keberatan dengan tatapan kaget di sekelilingnya dan berjalan menuju kursi direktur. Tumitnya membentur lantai keras, membuat langkahnya terdengar angkuh dan percaya diri. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Semua orang masih terpana dengan perkembangan tersebut, oleh karena itu, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Separuh dari dewan direksi adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Zeng. Separuh lainnya terdiri dari mantan karyawan grup keuangan Zeng yang pernah bekerja untuk Pak Tua Zeng. Oleh karena itu, jika Chen Fan mencalonkan anggota keluarga dari keluarga Zeng, tidak ada yang akan menentangnya. Long Jun dan aligator lainnya yang ingin menggunakan perebutan kekuasaan antara Chen Fan dan anggota dewan untuk memaksa Chen melepaskan kendali langsung atas perusahaan. Dia telah berbicara diam-diam dengan banyak anggota dewan dan telah membentuk konsensus bahwa jika Chen Fan memilih siapapun di luar keluarga Zeng sebagai CEO baru, mereka akan menolak proposal Chen Fan, mengatur pemogokan, dan menarik investasi mereka. Yang mengejutkan, Chen Fan menominasikan Zeng Anqi sebagai CEO berikutnya. Zeng Anqi adalah pewaris keluarga Zeng dan karena itu mendapat dukungan dari mantan karyawan Pak Tua Zeng. Dia memiliki bakat luar biasa dan dianggap sebagai pewaris resmi generasi ketiga keluarga Zeng. Transformasinya yang tiba-tiba dari seorang wanita tua menjadi dirinya yang muda dan menarik adalah tanda dukungan Chen Fan terhadapnya. Transformasi drastisnya juga menunjukkan kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, dengan persetujuan semua orang, Zeng Anqi menjadi CEO baru grup keuangan Zeng dan mengambil alih kendali perusahaan. Long Jun menghela nafas, bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruangan.
Sejak dia melihat Zheng Anqi muncul di ruangan itu, dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran. Bos Long, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita masih melakukan lindung nilai terhadap saham grup keuangan Zheng? Lulusan Universitas Columbia yang berpenampilan cantik berada di belakang Long Jun. Dia adalah sekretaris Long Jun. Dia mengenakan sepatu hak tinggi hitam, stoking punggung, dan kacamata berbingkai perak. Tidak, ayo berhenti dulu. Meski Long Jun kalah di putaran pertama kompetisi dengan Chen Fan, dia tidak terpengaruh. Dia berhenti di lorong rumah Zheng dan melihat keluar melalui jendela kaca ke seluruh pulau Hong Kong. Meskipun grup keuangan Zheng telah menyerah pada Chen Beixuan, saya tidak akan melakukannya. Chen Beixuan telah membuat terlalu banyak musuh di Hong Kong. Kita perlu mencari Grandmaster baru di Hong Kong. Sebuah cahaya muncul di mata Long Jun. Kepemimpinan Zheng Anqi yang efektif dan kuat mendapat dukungan dari semua mantan karyawan Pak Tua Zheng. Setelah beberapa minggu mengkonsolidasikan kekuasaan, grup keuangan Zheng akhirnya berada di jalur yang benar. Meskipun perusahaan akan mengalami lebih banyak ketidakpastian di masa depan, perusahaan tersebut sedikit banyak telah pulih dari gejolak tersebut. Saat ini, hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan Chen Fan di Hong Kong, mengumpulkan materi untuk Dharma Array. Green Dragon Grand Array membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar. Hong Kong adalah ibu kota para perapal mantra dan konferensi esoterisme Tiongkok telah menarik lebih banyak lagi perapal mantra ke Hong Kong. Mereka seharusnya memiliki beberapa bahan mentah yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh Chen Fan. Bahan mentah ini dapat digunakan untuk membuat susunan Feng Shui atau menyempurnakan artefak Dharma di tangan perapal mantra biasa. Namun, di tangan Chen Fan, bahan tersebut dapat diubah menjadi arai Dharma raksasa yang menutupi area seluas beberapa kilometer persegi. Apa yang ditawarkan Chen Fan kepada para perapal mantra sebagai imbalan atas apa yang mereka miliki juga sangat menggoda. Air Roh Yunwu, pil peningkat esensi kecil, pil arcane, pil pengaman tubuh, pil pengumpul esensi, dan banyak susunan Dharma skala kecil. Chen Fan bahkan telah berjanji kepada mereka bahwa jika mereka dapat menawarinya materi kelas tertinggi, dia akan mengajari mereka seni budidaya abadi yang sebenarnya sebagai imbalannya. Namun, sejauh ini, belum ada yang membawakannya harta karun yang banyak. Penyakit kuning, esensi bumi, kristal yin, tulang binatang kebencian, kayu azure arcane, dan sisik naga, seperti dugaan Chen Fan, para perapal mantra ini memiliki banyak bahan berharga. Beberapa dari mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan satu-satunya yang selamat dari jenisnya. Dia bahkan telah mengumpulkan beberapa potong material yang kelangkaannya mirip dengan tulang ular yin. Salah satu bagiannya tidak diragukan lagi adalah skala dari Conate Bone Spirit Beast. Segera, Chen Fan telah mengumpulkan cukup bahan untuk membuat selusin Green Dragon Grand Array. Terkejut dengan hasilnya, senyum lebar muncul di wajah Chen Fan. Chen Fan telah membayar bahan-bahan berharga ini dengan ramuan dan beberapa mantra dasar yang hampir tidak mengeluarkan biaya apapun. Saya telah mengumpulkan materi selama 3 hari, saya yakin saya akan bisa kembali dalam 3 hari lagi. Chen Fan menghitung dalam pikirannya. Dia telah tinggal di rumah keluarga Zheng di sepanjang Teluk Repulse. Jumlah material yang dia dapatkan mirip dengan yang ada di dalam brankas sekte Lembah Dewa Pengobatan. Meskipun perapal mantra dapat merasakan energi luar biasa di banyak material, mereka tidak tahu cara menggunakannya. Chen Fan memanfaatkannya dan membelinya dari tangan perapal mantra. Bahan-bahan ini akan dimanfaatkan dengan baik di tangan ahli formasi arai yang kuat. Tuan Chen, ini teh Anda. Seorang gadis dengan kecantikan mempesona dan perawakan tinggi menyiapkan secangkir teh sejak bermutu tinggi di hadapan Chen Fan. Dia mengenakan pakaian kasual dan menarik rambutnya ke belakang dan ke atas dalam sanggul yang diikat dengan tongkat rambut kayu. Dia tampak seperti ibu rumah tangga yang lemah lembut dan patuh di hadapan Chen Fan. Aku tidak memintamu kembali menjadi gadis pelayanku, aku ingin kamu menjalankan perusahaan untukku. Chen Fan berkomentar setelah menyesap tehnya. Kamu telah meminta kesetiaan mutlak dariku. Aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa kamu adalah tuanku sekarang. Zheng Anqi berdiri diam dan berkata dengan tenang tanpa dendam. Dia mengunci pandangannya pada pemuda di hadapannya dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit namun kuat. Inilah pemuda yang telah mendorongnya ke neraka. Dia telah mengambil nyawa kakeknya, merampas masa muda dan kecantikannya, mengubahnya menjadi wanita tua yang tak berdaya dan malang. Namun,
Pemuda inilah yang memulihkan penampilannya dan menjadikannya manajer sebuah perusahaan multimiliar. Apakah Zheng Anqi membencinya? Tentu saja, namun, kebenciannya hanya muncul di permukaan. Pak Tua Zheng sudah mendekati akhir masa hidupnya dan tanpa 100 pil arcane yang diperolehnya dari Chen Fan melalui tipu daya, Pak Tua Zheng pasti sudah meninggal karena sebab alami sekarang. Dengan kata lain, Chen Fan telah menghadiahkan lelaki tua itu 1 tahun kehidupan ekstra dan tidak ada salahnya dia mengambil kembali hadiah itu. Ditambah lagi, Chen Fan telah memberinya kesempatan langka untuk melihat sifat asli orang-orang di sekitarnya dan merasakan kenyataan yang sangat dibutuhkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling baik padanya akhirnya adalah Chen Fan, yang menurutnya adalah pria paling kejam di dunia. Saat Chen Fan memulihkan penampilannya, Zheng Anqi memutuskan untuk mempercayakan hidupnya kepada pemuda ini. Dia ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temannya, dan hanya Chen Fan yang dia miliki. Aku akan berangkat ke kota Jin dalam 3 hari. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Seperti yang kamu katakan, aku adalah tuanmu sekarang, jadi tidak ada yang berani menyakitimu, Chen Fan berkata dengan ringan. Ya, Zheng Anqi menggigil sedikit lalu menundukkan kepalanya dan menjawab. Dia berdiri di sana beberapa saat dalam diam dan tidak meninggalkan ruangan sampai Chen Fan kembali ke ruang kerjanya untuk memilah segala macam hal aneh yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari. Sementara itu, konferensi esoterisme Tiongkok terus berlangsung. Kematian Zhou Daoji baru saja dirasakan oleh masyarakat perapal mantra. Zhou Daoji adalah perapal mantra paling kuat di Sekte Selatan, seorang ahli Feng Shui tingkat puncak budidaya Dharma. Dia telah mendominasi Hong Kong selama beberapa dekade dan telah berkali-kali membela kehormatan Hong Kong. Hong Kong adalah kota metropolitan internasional, permata bersinar di Laut Selatan. Ini telah menjadi titik fokus bagi komunitas Tionghoa Tenggara, dan bahkan seluruh komunitas Tionghoa perantauan. Banyak perusahaan internasional mendirikan kantor pusat mereka di Hong Kong. Zhou Daoji telah melindungi Hong Kong dari proses jahat yang mengincar kekayaan sosial Hong Kong yang luar biasa. Dengan kematian Zhou Daoji, segalanya pasti berubah. Thailand, Chiang Mai, Chinatown. Patung naga bermata satu dipasang di dalam kuil kuno. Raja naga bermata satu ini memiliki wajah yang mengerikan dan ditutupi sisik berkilau yang lebih gelap dari tinta. Di bawah patung itu duduk seorang lelaki tua kurus berjubah hitam. Orang tua itu sedang bermeditasi, ruang di sekelilingnya dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat yang sepertinya membengkokkan struktur ruang. Seekor lalat tersandung ke dalam ruang yang berkerut dan langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Tuan, Zhou Daoji sudah mati. Gelombang langkah kaki yang berat membawa masuk seorang pria kecil berkulit gelap. Meskipun tubuhnya kecil, ia ditutupi dari kepala hingga kaki dengan otot-otot yang keras. Setiap inci otot yang berkembang sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia hanya mengenakan bandana di kepala, tank top, dan celana pendek tanpa sepatu. Setiap langkah yang diambilnya terdengar seperti langkah raksasa. Pria berkulit gelap memasuki kuil dan membungkuk 45 derajat kepada pria tua kurus itu. Jika ada petarung Muay Thai ternama yang ada di sini, mereka akan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pria berkulit gelap ini adalah seorang Grandmaster terkenal dalam Muay Thai kuno. Rumornya, dia mampu mengangkat gajah dan kekuatannya setara dengan para Grandmaster di Tiongkok. Namun, sosok perkasa seperti itu berdiri dengan hormat di hadapan lelaki tua itu seperti yang dilakukan seorang murid kepada tuannya. Alodi, kamu terkesima. Mata lelaki tua kurus itu tetap tertutup. Namun, titik merah muncul di antara mata di dahinya. Kemudian titik tersebut berubah menjadi garis dan garis tersebut menjadi mata ketiga. Warnanya emas dan memberikan tatapan dingin dan sedingin es pada pria berkulit gelap itu. Alodi menundukkan kepalanya dan terlihat lebih takut dan hormat dari sebelumnya. Meskipun ia adalah seorang master seni bela diri campuran, seorang grandmaster dalam Muay Thai kuno, dan mampu membunuh seekor gajah yang berlari kencang, ia bahkan tidak berpikir untuk menantang lelaki tua itu. Alodi tahu bahwa lelaki tua ini adalah guru Dharma terkuat di Thailand, jika bukan seluruh Asia Tenggara. Dia adalah grandmaster sihir punggung oriental, Gong Tao, dan namanya adalah Dasafa Kunlun Dasafa Kunlun. Dia adalah ahli mantra Dharma yang terkenal di komunitas Tionghoa di Asia Tenggara. Dari semua empu Gong Tao, dialah satu-satunya yang keturunan Tionghoa.
Dia adalah seperempat orang Tiongkok dan dianggap sebagai salah satu dari dua Grandmaster mantra Dharma Tiongkok yang paling kuat, yang lainnya adalah Zhou Daoji. Namun, tidak seperti Zhou Daoji yang menggunakan mantra Feng Shui Dharma, Kunlun unggul dalam ilmu hitam Gong Tao dan kutukan. Dia tinggal di wilayah utara Thailand dan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sama besarnya dengan Raja Thailand sendiri. Banyak pemimpin kelompok milisi Thailand Utara adalah murid Dasawa. Kediaman Chiang Mai menjulukinya Raja Naga Bermata Satu. Alodi tahu, gelar Raja Naga Bermata Satu tidak mudah diberikan kepada sembarang orang. Orang tua itu menjadi buta beberapa waktu lalu, namun dia menggunakan mantra Dharma untuk membuat mata ketiga di dahinya. Mata ketiga ini tidak hanya memiliki penglihatan yang jauh lebih tajam dibandingkan mata normal, namun juga dapat dengan cepat mengeluarkan mantra Dharma yang kuat dan mematikan. Alodi telah menantang lelaki tua itu, mengira dia tak terkalahkan. Namun, tangan besinya yang bisa membuat harimau besar pingsan terasa seperti tahu. Orang tua itu telah menggunakan banyak kutukan pada Alodi dan melemahkannya secara signifikan. Setelah pertarungan, Alodi sangat terkesan dengan kekuatan lelaki tua itu dan memutuskan untuk menjadi salah satu muridnya. Kemudian, dia menjadi penjaga Raja Naga Bermata Satu. 30 tahun yang lalu, saya bepergian ke Hong Kong bersama seorang seniman bela diri hebat dari Malaysia bernama Mayan Siu. Kami berencana untuk mengambil alih Hong Kong untuk diri kami sendiri, tetapi kami dihentikan oleh Zhou Daoji. Dia menggunakan rantai mantra 9 naga dan membunuh Mayan Siu. Kekuatan Zhou Daoji setara denganku, jadi aku tidak berpikir aku akan muncul sebagai pemenang dalam konflik dengannya. Kunlun bangkit dan berjalan di lantai batu tanpa alas kaki. Dia terus menceritakan ingatannya dengan suara serak. Setelah saya kembali ke Chiang Mai, saya mendedikasikan seluruh waktu saya dalam kultivasi dan akhirnya mencapai mantra Dharma satu mata. Saya menantang Hong Kong lagi tetapi sekali lagi dihentikan olehnya. Kali ini, dia melemparkan arai Dharma yang sangat besar ke atas Gunung Jiulong dan saya tidak yakin bisa melewatinya. Jadi saya bimbang pada saat terakhir dan kembali ke Thailand dengan tangan kosong. Alodi mendengarkan dengan tenang. Ia tahu bahwa informasi yang baru saja ia dengar adalah perang rahasia antara dua penguasa terkuat di Asia Tenggara. Mereka berdua telah mencapai puncak mantra Dharma dan memiliki teknik tak terpikirkan yang dapat membalikkan keadaan dalam sekejap. Selama 20 tahun, saya fokus pada kultivasi dan memperoleh kekuatan setiap hari. Saya yakin bahwa selain satu-satunya leluhur, tidak ada seorang pun di Thailand yang dapat melawan saya. Bahkan Zhou Daoji bukanlah tandingan saya. Kunlun berkata dengan ringan, saya tidak pernah berpikir bahwa begitu saya akhirnya memikirkan counter untuk arai Dharma Zhou Daoji, dia sudah mati. Dia telah menahanku selama 30 tahun, tapi dia terbunuh. Kalau begitu, apa arti kekuatanku? Apa yang telah kulakukan selama 30 tahun ini? Guru, Alodi menggigil. Dia menundukkan kepalanya hingga keningnya hampir menyentuh lantai. Siapa yang melakukannya? Kunlun mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri di bawah patung Raja Naga Bermata Satu. Seorang Grandmaster seni bela diri Tiongkok, namanya Chen Beixuan. Alodi berkata dengan ketakutan. Chen Beixuan. Kunlun mengerutkan alisnya dan berkata, saya tahu nama semua seniman bela diri top di Tiongkok. Lin Tatian, Hua Yunfeng, Ye Nantian dan bahkan Lei Qianjue dari Sekte Hong. Saya belum pernah mendengar tentang Chen Beixuan. Guru, dia adalah bintang baru yang sedang naik daun di komunitas seni bela diri Tiongkok. Dia membuat namanya terkenal dengan membunuh Lei Qianjue. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Alodi menjelaskan ketika cahaya yang penuh harap muncul di matanya. Ia adalah seorang master dalam Muay Thai kuno di Thailand dan sangat bersemangat untuk bertanding melawan musuh sekuat itu. Pada levelnya, kecuali dia melawan seniman bela diri tingkat Grandmaster, dia jarang bersemangat bertarung lagi. Lei Qianjue mati di tangannya. Kunlun berhenti sejenak dan sepertinya tidak khawatir dengan berita itu. Saya melihat kekuatan Lei Qianjue 10 tahun yang lalu. Saya akui dia kuat, tetapi dia tidak sekuat saya. Saya lebih terkejut dengan kemenangan Chen Beixuan atas Zhou Daoji daripada kemenangan atas Lei Qianjue. Kunlun mengangkat dagunya saat rasa bangga melintas di matanya. Kultivator yang telah mencapai levelku bisa merasakan betapa sulitnya untuk mencapai tingkat keabadian dari tingkat transenden. Dari semua kultivator tingkat keabadian dalam sejarah,
hanya satu yang merupakan seniman bela diri dan sisanya adalah perapal mantra. Bagi sebagian besar seniman bela diri, kesenjangan antara kedua tingkat itu tidak dapat dijembatani. Siapakah artis bela diri yang berhasil itu? Alodi bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang dari keluarga Lin, orang paling berkuasa di Tiongkok 100 tahun yang lalu. Kunlun berkata perlahan dan hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan membawa beban berat. Keluarga Lin dari Tiongkok Tenggara. Alodi menundukkan kepalanya. Meskipun keluarga Lin lebih banyak menyendiri akhir-akhir ini, nama mereka masih menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang membangkitkannya. 20 tahun lalu, pengkhianat keluarga, Lin Tatian hampir mendominasi Asia Tenggara. Bahkan Alodi pernah melihat kekuatan Lin Tatian. Namun, sosok perkasa seperti itu dijatuhkan oleh keluarga Lin dengan cepat. Jelas bahwa meskipun keluarga Lin diam, mereka masih memiliki kekuatan yang besar dan tak terbayangkan. Saya mempunyai rumor yang mengatakan bahwa Chen Beixuan adalah ahli mantra dharma dan seni bela diri, kata Alodi kebingungan. Jadi begitu, Kunlun mengangguk. Tapi, bukankah kunci untuk menyempurnakan dedikasi seni bela diri? Jika dia mencoba seni bela diri dan mantra dharma pada saat yang bersamaan, bukankah itu akan menimbulkan gangguan? Alodi bertanya dengan tercengang. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Muay Thai kuno, dia harus mengikuti cara Muay Thai terlepas dari aktivitas yang dia lakukan. Biarlah berjalan, duduk, tidur, makan, dan bahkan berhubungan seks, semua aktivitas itu telah dilakukan, untuk dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi pelatihannya. Oleh karena itu, fakta bahwa Chen Fan telah berkultivasi dalam seni bela diri dan mantra dharma membuatnya bingung karena hal itu tampaknya tidak efisien baginya. Kamu belum begitu memahaminya. Kunlun mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menjawab ketika cahaya kebijaksanaan berkedip di matanya. Seni bela diri itu mudah untuk dimulai tetapi jauh lebih sulit untuk dikuasai, sedangkan merapal mantra adalah sebaliknya. Itulah sebabnya Anda telah melihat lebih banyak seniman bela diri daripada perapal mantra di dunia. Biarlah seni kekuatan internal berasal dari Tiongkok, Jiu-Jitsu Brasil, seni rahasia kuno yoga India, atau Muay Thai kuno di Thailand, semuanya termasuk dalam kategori seni bela diri dan memiliki lebih banyak pengikut daripada perapalan mantra. Bahkan ada lebih banyak master seni bela diri campuran daripada jumlah masternya, perapal mantra. Namun, mantra dharma sulit untuk dikuasai tetapi mudah untuk dikuasai, justru sebaliknya. Kunlun mendongak dan berkata dengan bangga, meskipun hanya ada beberapa perapal mantra ahli, masing-masing dari mereka mampu mencapai puncak tingkat pencapaian Dao, jika bukan keadaan abadi. Banyak orang telah salah memahami arti keabadian, atas nama keadaan abadi. Itu mengacu pada energi jiwa seseorang. Selama sekitar 100 tahun terakhir, hanya ada sedikit seniman bela diri yang mampu mencapai energi jiwa dengan berlatih seni bela diri. Hampir semua kultivator keadaan abadi telah mencapai tingkat mereka dengan berfokus pada budidaya dharma. Oleh karena itu, biarlah itu seni gong tao, feng shui, ilmu sihir kuno, ninjitsu, atau kutukan dharma, semakin lama seseorang bertahan, semakin mudah budidayanya. Ditambah lagi, ketika mereka akhirnya menjadi pengguna mantra dharma tingkat Grandmaster, mereka jauh lebih kuat daripada Grandmaster seni bela diri. Oleh karena itu, bahkan seorang seniman bela diri pun harus mencari jalan ke tingkat yang lebih tinggi dalam budidaya dharma. Akhir dari budidaya seni bela diri adalah awal dari mantra dharma. Keduanya pada dasarnya adalah hal yang sama dengan sedikit perbedaan di tingkat yang lebih rendah. Setelah seseorang mencapai keadaan abadi, garis di antara keduanya akan hilang. Alodi kaget setelah mendengar pengetahuan lelaki tua itu. Ini adalah informasi rahasia yang disembunyikan darinya sampai sekarang. Ternyata banyak sekali hubungan antara seniman bela diri dan budidaya dharma. Ia fokus berlatih kickboxing Muay Thai, namun ia tidak menyadari bahwa ia semakin menjauh dari tujuan utamanya. Dia bertaruh bahwa hanya seseorang sekuat Kunlun yang mengetahui rahasia tentang keadaan abadi. Dengan pemikiran tersebut, Alodi berlutut dan bersujud kepada lelaki tua itu dengan hormat. Chen Beixuan bisa melawan formasi Arise Zhou Daoji dan membunuh Zhou Daoji. Itu berarti dia telah mencapai tingkat pencapaian yang tak terbayangkan. Satu langkah lagi, dia akan mencapai keadaan abadi. Saya pikir kekuatan kita harus setara satu sama lain. Kunlun mengeluh. Alodi tertegun mendengar ucapan lelaki tua itu, lalu dia merasakan sedikit kemarahan.
Dia tidak pernah berpikir Kunlun akan menganggap Chen Fan begitu tinggi. Alodi juga seorang seniman bela diri yang ulung dan tidak menyangka akan ada kesenjangan yang terlalu besar antara kekuatannya dan kekuatan Chen Fan. Tiba-tiba, seorang gadis bertelanjang kaki yang mengenakan gelang di kedua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya masuk ke dalam kuil. Dia mengumumkan dengan, "Hati-hati, Grandmaster, tuan keluarga Long dari Hong Kong ingin bertemu denganmu." Haha, tampaknya para petinggi Hong Kong sudah mulai bergerak. Kunlun tertawa terbahak-bahak. Lelaki tua itu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan keluar dari kuil. "Ikuti aku Alodi, ayo kita temui teman lamaku ini. Aku sudah menunggu kesempatan ini selama 30 tahun. Kali ini, aku akan mengklaim supremasi di Hong Kong, mengubahnya menjadi negeri naga bermata satu." "Guru, ini momenmu," seru Alodi dengan gembira. Lanskap politik Thailand rumit, dan oleh karena itu, sulit bagi orang asing seperti Kunlun untuk menggunakan pengaruhnya. Tanpa dukungan politik yang kuat, ia mundur ke Chiang Mai di mana orang-orang dari rasnya berkumpul. Namun ambisi Kunlun jauh lebih besar dari Chiang Mai, ia ingin mengklaim Hong Kong dan menggantikan Zhou Daoji sebagai tokoh dominan. Di sana, dia bisa mengumpulkan kekuatan dan mewariskan seni rahasianya serta garis keturunannya. "Tapi, Guru, bagaimana dengan Chen Beixuan itu?" Alodi bertanya dengan alis berkerut. Jika Kunlun ingin mendominasi Hong Kong, maka konflik dengan Chen Beixuan tidak bisa dihindari. "Jangan khawatir. Bertarung di kehidupan nyata jauh lebih rumit daripada membandingkan kekuatan di atas kertas." Kunlun menyeringai bangga, "Meskipun aku tidak akan bisa membunuhnya, aku bisa mengusirnya dari Hong Kong. Ditambah lagi, jangan lupa bahwa aku mewarisi seni rahasia Gong Tao dari Magus Agung dari Sekte Penyihir Kuno, lebih kuat dari Zhou Daoji dalam hal perapalan mantra murni." Alodi mengangguk setuju. Dia tidak pernah kehilangan kepercayaan pada kekuatan Grandmaster Gong Tao. Sementara itu, Chen Fan sedang duduk di depan meja sambil menatap tumpukan dokumen. Meskipun dia adalah orang asing di Hong Kong, dia memiliki koneksi yang baik di setiap lapisan masyarakat melalui perapal mantra seperti Huang Wenze, Zhang Ziru, dan Qiu Yulin. Orang-orang ini mengetahui seluk-beluk dinamika kekuasaan di Hong Kong karena mereka sering diundang ke rumah orang kaya dan berkuasa. Sementara itu, mereka tidak pernah kehilangan kontak dengan asal-usul kehidupan mereka yang rendah dan jalanan serta gang-gang kecil di Hong Kong dipenuhi dengan telinga dan mata mereka. Para spellcaster yang bekerja untuk Chen Fan membentuk jaringan informasi besar yang mencakup setiap inci Hong Kong. Tidak ada informasi, betapapun kecilnya, yang bisa lolos dari radar mereka. Tumpukan dokumen di samping Chen Fan dikumpulkan oleh Qiu Yulin. "Keluarga Long." Chen Fan menyelinap melalui kertas itu saat cahaya muncul di matanya. Banyak kekuatan yang berada di balik serangan baru-baru ini terhadap grup keuangan Zeng, dan keluarga Long tampaknya adalah pihak yang membawa spanduk di garis depan. "Saya mungkin harus mengunjungi keluarga Long sebelum meninggalkan Hong Kong. Saya pikir apa yang terjadi pada Ni Sun Chen seharusnya membuat takut para bajingan serakah ini." Chen Fan tersenyum dingin dan berpikir sendiri. Setelah Chen Fan menyelesaikan sisa masalah, dia siap meninggalkan Hong Kong. Semua bahan untuk membangun arai Dharma dimasukkan olehnya ke dalam harta karun Dharma pengubah dimensi. Materi arai Dharma, seperti kebanyakan materi roh, tidak memakan banyak ruang sama sekali. Chen Fan akhirnya tidak menghadiri konferensi esoterisme Tiongkok karena dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Sementara itu, grup keuangan Zeng juga akhirnya berada di jalur yang benar. Masalah terakhir yang belum terselesaikan adalah keluarga Long. Manusia akan mati demi uang seperti halnya burung mati demi makanan. Chen Fan berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Di pantai Deepwater Bay yang berkilauan, rumah keluarga Long terang benderang, bersinar bagaikan permata. Orang akan selalu mempertaruhkan nyawanya demi uang. Mereka dapat terlibat dalam segala jenis aktivitas berbahaya seperti pembunuhan, pembakaran, perampokan, narkoba, dan sebagainya. Demi uang, mereka akan menginjak-injak supremasi hukum. Grup keuangan Zeng tampak seperti potongan daging kambing yang empuk, memikat para aligator untuk berkeliaran, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Chen Fan yakin bahwa begitu dia meninggalkan Hong Kong, mereka akan mencabut taringnya dan mengubur gigi mereka serta memasukkan mereka ke dalam grup keuangan Zeng. Betapapun kompeten dan berbakatnya Zeng Anqi, dia hanyalah seorang gadis. Tanpa pengalaman kasar dan terpuruk seperti yang dialami kakeknya, dia tidak memiliki prestise dan koneksi.
Bahkan ayahnya bekerja dari bawah grup Zheng dan karena itu mendapat kepercayaan dari banyak karyawan. Bahkan sekarang, rumor tersebar bahwa Zheng Anqi telah menyerah kepada Chen Fan baik secara mental maupun fisik. Tanpa memberikan kesenangan kepada Chen Fan di malam hari, dia tidak akan pernah bisa duduk di posisi CEO. Kadang-kadang bahkan Zheng Anqi merasa rumor tersebut tampak lebih masuk akal daripada kenyataan. Gadis seperti dia akan mampu menjalankan perusahaan ketika semuanya berjalan lancar, tapi akan cepat kewalahan ketika tokoh terkemuka lainnya mengerumuninya. Ada lebih dari beberapa puluh miliar yang dipertaruhkan. Jika saya jadi mereka, saya akan melakukan hal yang sama. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Di kehidupan masa lalunya, keluarga Zheng telah mengatur kecelakaan mobil ibunya untuk grup Jinxiu. Tidak sulit membayangkan apa yang akan dilakukan masyarakat jika taruhannya sama besarnya dengan perusahaan yang memiliki 4 perusahaan publik. Chen Fan mungkin berhasil memproyeksikan bayangan besar di benak orang lain, pada kenyataannya, dia hanya membunuh 4 orang di Hong Kong sejauh ini. Mereka adalah Nin Tianchen, Zhou Daoji, Zheng Zhongming, dan Ni Sun Chen. Kelompok Chen telah memaafkan Zhang Ziru, keluarga Zhou, keluarga Zheng, dan keluarga Ni. Chen Fan sama sekali tidak terkejut bahwa keluarga Long berani mengambil risiko mendapatkan sepotong kue dari grup keuangan Zheng karena kebaikannya. Bahkan negara adidaya seperti Amerika mempunyai musuh yang berani membajak pesawat dan menabrakkannya ke simbol kebanggaan dan kekayaan nasionalnya. Tapi aku bertaruh setelah hari ini, tidak akan ada orang yang berani menantangku lagi. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuju rumah keluarga Long. Keluarga Long adalah salah satu dari 10 klan keluarga teratas di Hong Kong dan sebagian besar bisnis mereka berada di sektor keuangan, seperti bank, asuransi, dan saham. Hal inilah yang mendorong keluarga Long bersaing untuk mendapatkan bagian dari grup keuangan Zheng yang sudah bangkrut. Rumah keluarga Long diterangi dengan cahaya terang. Pak Tua Long, Long Jun dan banyak pemimpin keluarga Long lainnya berkumpul di sekitar seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah berwarna polos hingga mencapai kaki telanjangnya di atas selimut wol yang mahal. Dia tidak mengenakan pernak-pernik dan tidak ada elemen dekoratif pada pakaiannya, membuatnya tampak seperti biksu pengemis. Mata beku ini tertutup rapat seolah-olah dia buta, di dahinya, garis merah bergoyang. Seorang lelaki pendek dan kecil berdiri di belakang lelaki tua itu, dia adalah Grandmaster Muay Thai, Alodi. Tuan Dasafa, kehadiran Anda menghormati kami. Pak Tua Long, Long Jianxin menepuk sandaran tangan dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Pada usia 70 tahun, dia adalah yang termuda dari semua anjing top di Hong Kong. Dia menghasilkan emas pertamanya di sektor keuangan dan naik ke tampuk kekuasaan. Profesinya telah memberinya pemikiran yang cerdas dan visi yang tajam untuk masa depan. Bahkan ketika para petinggi lainnya ragu-ragu apakah mereka harus menerima Chen Fan atau bangkit melawannya, Long Jianxin adalah orang pertama yang menyadari kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Master Feng Shui terakhir dan berusaha mengisi kekosongan itu dengan salah satu sekutunya. Kekosongan itu ditinggalkan oleh Zhou Daoji. Tidak ada yang berani berpikir untuk menantangnya ketika dia masih hidup. Namun, begitu dia meninggal, peluang muncul, terutama ketika sebagian besar elit di Hong Kong belum menerima Chen Fan. Oleh karena itu, Long Jianxin bertindak tegas dan pergi ke Chiang Mai untuk secara pribadi mengundang salah satu dari 4 Master Gong Tao yang paling mematikan, Dasafa Kunlun, ke Hong Kong. Kunlun merupakan keturunan Tionghoa, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh elit Hong Kong dibandingkan kandidat lainnya. Banyak orang kaya dan berkuasa telah mengunjungi guru yang berkuasa ini pada suatu saat dalam hidup mereka. Tuan Long cukup memanggilku dengan nama Cina, Zhang Qinhuan, atau Kunlun. Kunlun terlihat sangat rendah hati. Dia baru saja tiba di Hong Kong dan masih harus mengandalkan kekuatan keluarga Long untuk perlahan-lahan menggunakan pengaruhnya. Berbeda dengan Chen Fan, dia memahami pentingnya membangun hubungan baik dengan para elit Hong Kong. Chen Fan telah memilih rasa takut sebagai alat untuk membuat para elit bertekuk lutut, tetapi Kunlun telah mengadopsi metode yang berbeda. Dia telah merancang untuk menanamkan akarnya di Hong Kong, mempekerjakan sejumlah besar murid dan akhirnya menjadi wali Hong Kong berikutnya. Kamu terlalu rendah hati, Tuan. Wajah Lord Long mekar. Tuan Kunlun, kami semua penasaran bagaimana Anda akan menghadapi Chen Beixuan. Long Jun bertanya dengan tidak sabar. Grup Chen adalah yang berdiri di antara kelompok burung nasar seperti keluarga Long dan grup keuangan Zheng.
Tanpa menjatuhkannya, tidak ada seorang pun yang akan mendapat bagiannya. Keluarga Long tidak bodoh dan oleh karena itu mereka tidak akan pernah berhadapan langsung dengan Chen Fan. Yang mereka lakukan sebelum ini hanyalah menyederhanakan penyelidikan oportunistik yang tidak cukup untuk mengundang kemarahan Chen Fan. Chen Beixuan, Kunlun tersenyum tipis. Kalian terlalu menganggapnya tinggi. Dia hanyalah seorang pemuda, sekuat apapun dia, tapi dia belum begitu mengerti bagaimana menggunakan kekuatannya. Jika saya jadi dia, saya akan menantang Zhou Daoji di depan umum dan setelah kemenangan diraih, saya akan memperlakukan keluarga Zheng jauh lebih adil daripada dia. Apa arti 10 miliar bagi saya ketika saya dapat menggantikan posisi Zhou Daoji di Hong Kong? Petik 2. Dia ceroboh. Dia membunuh Patua Zheng, dan menggulingkan keluarga Zheng. Itu membuatnya menjadi musuh semua elit Hong Kong. Tanpa dukungan rakyat Hong Kong, dia tidak akan pernah pergi jauh di pulau ini. Semua orang mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Kunlun. Masyarakat elit paling membenci satu jenis masyarakat, para pemberontak yang sembrono. Kedamaian dan kemewahan adalah hal yang ingin dilihat semua orang. Namun, Chen Fan telah menampilkan pemandangan mengerikan yang tidak menunjukkan kedamaian atau janji kemewahan. Oleh karena itu, ia menjadikan dirinya duri bagi sebagian besar profesional terpelajar serta elit Hong Kong. Mereka mungkin tidak bisa mengusir Chen Fan, namun mereka akan menolaknya. Begitulah, aku telah pergi jauh-jauh ke Thailand dan mengundangmu ke Hong Kong justru karena aku tidak tahan dengan ketidakpedulian Chen Beixuan terhadap kehidupan orang lain. Kunlun melipat tangannya dan membungkuk sedikit. Jangan khawatir, tuanku, saya telah berjanji untuk mengalahkan Chen Beixuan, jadi saya akan melakukannya. Kunlun berbicara dalam bahasa Mandarin dengan fasih. Tolong buatkan surat tantangan untuk Chen Beixuan. Saya akan menemuinya di Gunung Jiulong dalam 10 hari. Ini tidak akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Siapapun yang kalah dalam pertempuran akan meninggalkan Hong Kong. Sangat baik. Long Jianxin menepuk pahanya dan berkata, kami akan mengundang semua orang kaya dan berkuasa di Hong Kong untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda di depan semua orang saat Anda mengalahkan Chen Fan. Long Jun mengangguk. Chen Beixuan hanyalah seorang bayi di hutan, dia bukan tandingan Master Kunlun. Setelah Chen Fan dikalahkan, grup keuangan Zheng akan berada dalam jangkauan keluarga Long. Gadis kecil itu, Zheng Anqi, tidak akan mampu menahan diri sebelum serangan mereka di semua lini. Bahkan ketika semua orang bersukaria dengan janji kesuksesan mereka, sebuah suara terdengar dari pintu masuk. Apakah kalian membicarakan aku? Repulse Bay, rumah keluarga Zheng. Zheng Anqi duduk di samping meja kecil, jari-jarinya yang panjang dan anggun menari-nari di keyboard laptop pribadi ThinkPad T miliknya. Dia menarik rambutnya menjadi ekor kuda dan mengenakan kacamata tanpa bingkai. Dia mengenakan setelan bisnis Prada dan rok selutut yang serasi, di mana dia mengenakan stocking nilon hitam. Kakinya yang telah dipedikur dengan hati-hati menginjak selimut wol yang dipanaskan, jari-jari kakinya bergerak-gerak nakal. Dia masih mengenakan pakaian bisnisnya karena dia hampir tidak punya waktu untuk berganti pakaian sejak dia tiba di rumah. Din, bel pintu berbunyi. Bibi Wang, Zheng Anqi berteriak pada pembantunya. Kemudian dia teringat bahwa dia telah melepaskan Bibi Wang agar dia dapat memberikan kesan yang baik kepada Chen Fan. Dia membersihkan, mengepel, dan memasak setiap hari, merawat tuannya dengan sangat hati-hati. Zheng Anqi bisa merasakan bahwa sikap Chen Fan terhadapnya berubah dari hari ke hari. Mereka berdua menjadi lebih nyaman satu sama lain dibandingkan sebelumnya. Pasti si pemalas itu. Semakin Zheng Anqi mengenal Chen Fan, semakin yakin dia bahwa Chen Fan adalah orang paling malas yang masih hidup. Dia lebih suka makan pil pengumpul esensi yang tidak berasa daripada memasak makanan untuk dirinya sendiri. Namun, begitu Zheng Anqi menyiapkan makanan, dia akan melepaskan pil pengumpul esensi dalam sekejap. Hampir mustahil untuk memenangkan hatinya. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkanku. Sambil berpikir, Zheng Anqi membukakan pintu. Dia disambut oleh Tuan Si dan pria paruh baya lainnya. Tuan Si, Tuan Qiu, apa yang membawamu ke sini jam segini? Zheng Anqi terkejut. Dia mengenali pria paruh baya itu, dia adalah perapal mantra terkenal di Hong Kong, Qiu Yulin. Qiu Yulin mengunjungi Chen Fan setiap hari, mengirimkan segala macam hal aneh. Dari semua perapal mantra, dia yang paling dekat dengan Chen Fan.
Chen Fan juga mempercayakannya dengan tugas menjaga keluarga Zheng setelah dia pergi. Di mana Tuan Chen? Qiu Yulin langsung pada intinya. Guru sudah meninggalkan Hong Kong. Tapi saya ingat dia berkata dia akan mengunjungi keluarga Long dalam perjalanan pulang. Zheng Anqi berhenti dan kemudian bertanya, apa yang sedang terjadi? Kami dalam masalah. Qiu Yulin menepuk pahanya dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa salah satu Master Gong Tao paling mematikan di Asia Tenggara, Raja Naga Bermata Satu baru saja tiba di Hong Kong. Dia juga membawa serta muridnya yang paling kuat, Grandmaster Muay Thai, Alodi. Kunlun adalah Grandmaster Gong Tao yang kuat di Asia Tenggara dan terkenal karena ketidakpastian dan tenggat waktunya. Mantranya sendiri dapat menyaingi Zhou Daoji. Dengan bantuan Alodi, Grandmaster Muay Thai, mereka mungkin berpose ancaman serius bagi Tuan Chen. Apa? Zheng Anqi awalnya terkejut dan kemudian dia panik. Dia bergegas keluar kamar bahkan tanpa memakai sepasang sepatu menuju kediaman keluarga Long. Apa yang? Qiu Yulin dan Tuan Si saling berpandangan dengan seringai penuh pengertian. Keduanya dengan cepat berlari menuju Zheng Anqi untuk menyusulnya. Siapa itu? Alodi adalah orang pertama yang bereaksi terhadap suara yang datang dari pintu masuk sebelum anggota keluarga Long bereaksi. Dia berlari maju dengan kecepatan seekor macan kumbang dan tiba di depan gerbang. Dia berdiri di antara ambang pintu dan orang-orang di ruangan itu. Dia berdiri dengan kaki sedikit ditekuk dan telanjang kaki. Tatapannya yang berkilauan tertuju pada pintu yang tertutup, saat aura permusuhan terpancar dari tubuhnya yang tegang. Tiba-tiba, keluarga Long merasakan hawa dingin di punggung mereka. Berderit, pintu kayu surga terbuka, saat seorang pemuda masuk ke dalam rumah. Dia memasukkan ibu jarinya ke dalam saku dan membawa banyak kesembronoan. Banyak pengawal dan anjing penjaga tidak terlihat di balik pintu yang terbuka. Siapa kamu? Alodi bertanya dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. Alodi tidak dapat merasakan tanda-tanda kultivasi pada pemuda ini, namun indera keenamnya membuat tubuhnya bekerja keras seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan ancaman terbesar dalam hidupnya. Alodi sudah berkali-kali mengandalkan indera keenamnya untuk menghindari bahaya dan karena itu dia sangat mempercayainya. Dia adalah Chen Beixuan. Long Jun hampir berteriak. Chen Fan telah menggunakan penampilan normalnya, tetapi karena Alodi hanya melihat foto Chen Fan ketika dia berada di badan panjang umur Azure Tirk, Alodi tidak tahu siapa pemuda itu. Namun, Long Jun menemukan kesamaan pada wajah anak laki-laki ini dan foto Chen Beixuan, jadi dia segera mengenalinya. Apakah kamu Chen Beixuan? Alodi sedikit menegangkan tubuhnya saat dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya, memompa darah dan energi ke setiap sel tubuhnya. Dia merasa telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menembus pelat baja setebal 1 meter. Alodi semakin bersemangat dan gelisah, uap mulai terbentuk dengan cepat di dalam dirinya. Ia adalah salah satu Grandmaster Muay Thai kuno terkuat dan memiliki rekor pertandingan tak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan sampai dia menghadapi mantra Kunlun yang mematikan. Meskipun dia tahu bahwa Tiongkok terkenal dengan Grandmaster seni bela diri, dan Chen Fan adalah salah satunya, dia sama sekali tidak takut. Dia sangat membenci penggunaan kekuatan internal oleh seniman bela diri Tiongkok dan berpikir itu adalah aib bagi seni bela diri. Seni bela diri yang sebenarnya adalah seni kekuatan murni. Setiap serangan harus pasti dan mematikan, sedemikian rupa sehingga bisa membunuh kuda yang berlari kencang, atau bahkan harimau yang mengamuk. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa memanggilku dengan nama? Chen Fan mendengus dan maju selangkah. Dia membuka telapak tangannya dan mengulurkan tangannya ke arah Alodi. Dia di sini untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet. Namun, dia terkejut menemukan 2 warga Thailand di antara target awalnya. Chen Fan tidak terlalu banyak berpikir, apakah mereka dari Thailand atau Hong Kong, mereka semua adalah ayam. Bagus sekali. Mata Alodi berbinar penuh kegembiraan. Dia mengeluarkan geraman dalam yang terdengar seperti suara kabut basah akibat steroid. Dadanya juga membusung hingga proporsi yang tidak wajar, sama seperti perut katak. Dia kemudian menginjak tanah, menghasilkan kekuatan yang cukup untuk merobek selimut wol dan membuat depresi di lantai di dekat kakinya. Jika dia memakai sepatu apapun, sol sepatunya pasti sudah hilang. Sekarang, segel tinju Cakravarti. Jari-jari Alodi menari-nari di udara dan membentuk banyak isyarat tangan, gerakan itu mengubah jari-jarinya menjadi bayangan buram, membuat tangannya tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar. Pada akhirnya,
dia mengakhiri gerakan itu dengan kepalan tangan, melambangkan pencerahan kekuasaan yang terbesar dan terlengkap. Dalam dimensi kehampaan, roda emas yang berputar muncul. Kekuatan serangan ini begitu mematikan hingga mengancam akan mengganggu ruang dan waktu. Gelombang ledakan muncul di udara akibat letusan paket energi yang sangat kental. Chen Fan telah bertemu dengan seniman bela diri lain dari Thailand bernama Song Tao, Arhat bersenjata 8. Dia mampu menggunakan tangan, siku, lutut, dan kaki secara bersamaan, menghujani serangannya ke lawannya. Pemahaman Alodi tentang kekuatan melampaui teknik tinju apapun. Itu telah memberinya pencerahan pada jalan menuju Dao dan Dharma. Segel tinju Cakravarti adalah teknik rahasia dari Buddhisme Theravada. Itu adalah komponen inti dari Muay Thai kuno. Setiap tanda tangan yang dia gunakan akan membuka salah satu lingkaran cakra untuk mengungkap rahasia daging. Setelah dia selesai, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bergulat dengan seekor gajah. Pukulan Alodi ini seharusnya mampu mengalahkan Grandmaster level puncak. Kunlun dengan tenang duduk di kursinya dan berkata dengan anggukan setuju. Alodi telah mendominasi Thailand, namun jika dilihat dari tingkat pencapaiannya, itu setara dengan Grandmaster negara transenden tingkat menengah di Tiongkok. Tiba-tiba, pukulan yang dia lemparkan ke arah Chen Fan dengan putus asa meledak dengan sangat ganas sehingga bahkan Lei Qianjue atau Lin Tatian harus menghindari bahaya jika mereka berdiri di depannya. Kunlun yakin bahwa mantra itu akan membuat Chen Fan berebut keselamatan, jadi dia sudah mulai mempersiapkan mantra berikutnya. Semua orang, termasuk anggota keluarga Long, terkejut saat menyaksikan perkembangan yang terjadi. Pukulan Alodi telah memenuhi seisi rumah dengan amukan tinju yang mematikan. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh kecil petarung Thailand itu bertambah besar hingga kepalanya mencapai langit-langit. Chen Fan tampak kecil dan rapuh di hadapan tubuhnya yang besar dan tampak seperti telur yang hendak menabrak tembok raksasa. Luar biasa, apakah itu kekuatan seorang Grandmaster? Liu Yuze, Long Jianxin, dan Long Jun semuanya tercengang. Mereka tahu tentang Grandmaster, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai kekuatan penghancur yang datang dari pria yang berukuran setengah dari rata-rata orang Tiongkok itu. Kehadirannya yang besar menimbulkan ketakutan dan kekaguman di benak orang-orang ini. Jika Alodi sekuat ini, seberapa kuat sebenarnya Kunlun nantinya? Semua orang ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh. Dia mengangkat tangan dan menamparkan lawannya dengan gerakan yang hampir malas. Mencari kematian, cahaya ganas muncul di mata Alodi saat dia menggandakan serangannya. Otot-otot di lengan dan bahunya menonjol dan tampak seperti dipenuhi besi cair. Itu sangat keras bahkan peluru yang mendarat di atasnya akan memantul. Bang! Bunyi dentang terdengar seperti tongkat kayu yang memukul lonceng perunggu. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya akhirnya bertabrakan. Tinju perkasa Alodi yang mampu menabrakkan kendaraan lapis baja mendarat tepat di dada Chen Fan. Namun, tubuh Chen Fan nyaris tidak bergerak karena serangan itu. Di bawah pengawasan Alodi yang tidak percaya, tamparan perlahan Chen Fan mendarat di atas kepalanya. "Pak!" Suara gertakan keras terdengar di seluruh ruangan. Kepala Alodi terjepit di dadanya dan tubuhnya terdorong ke tanah akibat benturan tersebut, mengisi lubang yang dibuat oleh Chen Fan menggunakan tubuhnya. Alodi tidak terlihat dimanapun, hanya ada sedikit gumpalan di tanah tempatnya berdiri. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Semua orang tercengang dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap. Bahkan Dasawa Kunlun, Master Gong Tahun yang mematikan hampir terjatuh dari kursinya. Tidak ada yang menyangka kalau Grandmaster Muay Thai Sakti yang memiliki tubuh sekeras berlian itu dibunuh oleh Chen Fan dengan tamparan di kepala. Dengan menggunakan mantra ilahi satu mata, Kunlun mampu mengamati pertempuran dengan lebih tajam dibandingkan yang lain. Energi jiwanya yang akut merasakan bahwa Chen Fan tidak hanya tidak terluka oleh pukulan Alodi, tetapi tangan Alodi juga terluka akibat benturan keras tersebut. Saat tangan Chen Fan mendarat di kepala Alodi, otak Alodi hancur dalam sekejap dan pecahan tengkoraknya menembus rongga dada dan tertanam di paru-parunya. Pada akhirnya, Chen Fan menghempaskan tubuh Alodi ke tanah seperti menancapkan tiang. Bagaimana mungkin? Kunlun tidak percaya apa yang dia rasakan. Ia mengetahui langsung kehebatan Alodi dan yakin bahwa gajah jantan saat musim kawin pun akan mudah terbunuh oleh pukulan Alodi. Bahkan Kunlun sendiri tidak berani membalas serangan Alodi menggunakan tubuhnya,
malah dia harus dengan hati-hati dan sabar melemahkan tubuh petarung dan kemudian dia membatasi gerakannya menggunakan energi jiwanya. Namun, Chen Fan menerima pukulan terberat dari serangan itu dan tidak terluka. Pukulan Alodi sepertinya tidak memberikan efek apapun pada pemuda itu, yang membuat Kunlun bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya tubuh Chen Fan. Itu pasti lebih keras dari baja karena pukulan Alodi setidaknya meninggalkan penyok pada pelat baja. Dengan pemikiran seperti itu, hati Kunlun dicekam oleh rasa ancaman yang luar biasa. Dia belum pernah merasa lebih takut dalam hidupnya, bahkan ketika dia harus berdiri di hadapan Grand Array of Nine Dragons. Pada saat itu, dia lebih kagum dengan formasi Arai Zhou Daoji daripada takut karenanya. Bagaimanapun, kekuatan dalam formasi Arai Zhou Daoji bukan milik perapal mantra karena dipinjam dari alam. Namun, tubuh Chen Fan yang tidak bisa dihancurkan adalah kemampuannya sendiri, dan itu langsung membuat Kunlun ketakutan. Saya akhirnya mengerti bagaimana Zhou Daoji kalah dalam pertarungan. Kunlun menyeringai jelek. Kekuatan fisik Chen Fan begitu kuat sehingga Zhou Daoji pasti sudah terbunuh sebelum dia dapat mengucapkan mantra apapun. Formasi arai atau mantra dharma apapun hanyalah lelucon di hadapan seseorang yang dapat mengobrak-abrik tank lapis baja dengan tangan kosong. Anak bodoh, dia seharusnya tidak mencoba melawanku dengan tangan kosong. Chen Fan membersihkan bajunya dan mengangkat bahu. Kekuatan Alodi tidak lebih lemah dari Lin Tatian. Lin Tatian bertahan lebih lama selama pertarungannya dengan Chen Fan, namun Alodi terbunuh hanya dengan satu serangan. Kelemahannya dibandingkan Chen Fan hanya menyumbang sebagian dari kejatuhannya, faktor lainnya adalah terlalu percaya diri dan ketidaktahuannya. Chen Fan menyukai sensasi membunuh dengan menggunakan kekerasan seperti itu. Bahkan seorang kultivator negara abadi pun tidak dapat melukainya melalui badan panjang umur Azure Tirk miliknya, apalagi Alodi. Metode terbaik untuk bertarung dengan Chen Fan adalah menjaga jarak dan memberinya mantra jarak jauh atau Truki untuk melemahkannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantangku dalam 10 hari? Mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Chen Fan melihat dari balik bahunya ke arah Kunlun. Dia tersenyum lebar pada lelaki tua itu, memperlihatkan sederet gigi yang sehat. Jika kamu bisa, selamat dari satu pukulan dariku, aku akan meninggalkan Hong Kong. Chen Beixuan, kamu menganggap remeh aku. Kunlun memasang wajah tegang dan berteriak pada Chen Fan sambil membanting meja. Tiba-tiba, garis merah di keningnya berubah menjadi mata dengan pupil emas, itu tampak seperti mata naga raksasa. Cahaya keemasan keluar dari mata dan mengelilingi Chen Fan. Ini adalah seni-seni murid bermata satu yang telah disempurnakan Kunlun selama 3 dekade. Untuk menguasai seni ini, dia bahkan telah meninggalkan mata aslinya, sehingga dia bisa fokus pada mata yang lahir dari pikirannya. Kunlun yakin bahwa tidak ada seniman bela diri, selain seorang kultivator negara abadi yang dapat bertahan dalam seni muridnya. Cahaya keemasan yang keluar dari matanya adalah energi jiwa murni dan tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, jiwa mereka akan hancur oleh seni murid, hanya menyisakan sekam kosong. Ini adalah kartu truf yang memberi Kunlun kepercayaan diri untuk menantang Zhou Daoji dan Chen Fan. Yang terakhir mencoba menyerangku dengan kekerasan, sekarang kamu ingin melawanku menggunakan kehendak ilahi. Yang mengejutkan Kunlun, Chen Fan menyeringai ringan. Energi jiwanya jauh lebih kuat daripada manusia di bumi. Perbedaannya bahkan lebih besar daripada tingkat pencapaian budidaya dharma mereka.